Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham pada kesempatan hari ini. Untuk IHSG hari ini bisa kita lihat bersama mengalami kenaikan 0,61%, di mana IHSG dalam beberapa hari terakhir masih terus mampu bertahan di atas area supportnya di 7015. Dan kalau kita lihat dari pergerakan yang ada, setelah membentuk head and shoulders walaupun tidak menyelesaikan target, pada kesempatan beberapa waktu ini malah IHSG seperti membentuk inverted head and shoulders. Jadi kalau head and shoulders itu adalah pola penurunan, tapi kalau inverted ini malah sebuah pola yang bagus ya teman-teman. Dimana kalau bisa breakout area neckline kurang lebih 7127, maka berpotensi mengalami kenaikan-kenaikan ke area resisten berikutnya. Baik itu ke 7149, 7200, ataupun bahkan bisa menyentuh area all time high. Jadi kita akan menunggu beberapa hari ke depan apakah IHSG mampu breakout area resisten dan mengkonfirmasi inverted head and shoulders-nya, atau malah ada potensi koreksi-koreksi, baik itu koreksi terdekat ke area support kurang lebih di 7015 ataupun ke area support kuat dan angka psikologis di area 7000. Kalau kita buka data di rti.co.id, bisa kita lihat hari ini memang dari awal sesi IHSG sudah mengalami penguatan dan ditutupnya juga ditarik ya teman-teman. Transaksi hari ini cenderung normal 14,1 triliun, biasanya di angka 14,15, dan ada 300 saham yang mengalami kenaikan berbanding 220 yang mengalami penurunan. Hari ini asing kembali mencatatkan net buy yang cukup signifikan 916 miliar di pasar reguler. Jadi ada potensi mungkin beberapa waktu ke depan untuk mengalami kenaikan lanjutan, di mana IHSG geraknya cukup bagus dan asing mendukung dengan net buy. Saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah ESA. ESA pada perdagangan hari ini ditutup menguat sebesar 9,23%. Saham ESA bisa teman-teman perhatikan berhasil terus-menerus bertahan di atas area supportnya di kisaran 950 dan 915. Resistennya sebelumnya ada di area 1035, di mana area resisten tersebut hari ini sudah berhasil di breakout dengan closing di area 1065. Untuk area resisten berikutnya akan menguji area 1160 dan berpotensi untuk mengalami penguatan kembali karena kenaikan hari ini didukung dengan volume. Untuk area support terdekat, kita akan gunakan area resisten yang sebelumnya yang sudah berhasil di breakout, yaitu di 1035 sampai 1010. Jadi kalau besok-besok turun sampai area 1010, menjadi kesempatan untuk buy on weakness daripada saham ESA. Dan kalau kita tarik garis Fibonacci dari low yang ada di sini sampai area high yang ada di sini, bisa kita lihat bahwa area support yang ada memang adalah area golden ratio 61,8%, di mana area ini mampu menahan penurunan saham ESA dan akhirnya sideways di area tersebut sebelum akhirnya mengalami penguatan kembali. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada, kalau turun bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah CARS. CARS hari ini ditutup menguat 7,06%. Kenaikan yang sangat-sangat baik. Kenapa? Karena kenaikan hari ini didukung dengan volume yang juga besar ya teman-teman. Bahkan volumenya lebih besar dibanding volume beberapa waktu terakhir. Bahkan sepanjang Oktober juga volume hari ini lebih besar. Closingnya di area 91, di mana area resisten terdekat akan menguji area 98. Dan kalau kita lihat dari pola yang ada, CARS ini sudah berhasil mengkonfirmasi double bottomnya
Double bottomnya dengan neckline di 87, artinya sudah breakout menuju ke area 98 serta menyelesaikan target ke area 102. Kalau misalnya teman-teman mau beli ketika koreksi, silahkan tunggu di area support kurang lebih di area 87 sampai area 82. Area low daripada candle hari ini. Jadi 87 sampai 82 kurang lebih sekitar 5 poin bisa menjadi area untuk buy on weakness saham CARS jika ke depan mengalami koreksi. Target terdekat resisten 98, 102 serta menutup area gap yang ditimbulkan pada saat CARS mengalami koreksi beberapa waktu yang lalu. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Tekim. Tekim pada perdagangan hari ini closing tepat di resisten di area 7.800 dengan high di area 7.850. Tekim ini secara tren, secara pola pergerakannya sangat-sangat bagus. Ketika naik, volumenya bisa teman-teman perhatikan ya di sini. Ketika naik, volumenya cenderung besar-besar, dan ketika turun, volumenya cenderung mini-mini. Polanya secara garis besar adalah inverted head and shoulders dengan neckline di 7.800, di mana pada saat bentuk area bottomnya ini headnya ada double bottom juga di sana dengan target ke 8375. Dan yang menarik adalah teman-teman ketika dia membentuk right shoulder kembali dibentuk sebuah pola yaitu double bottom. Jadi di right shouldernya ini ada double bottom ya teman-teman, dengan area bottom di area 7350 dan 7175. Kalau misalnya kita mau buy on weakness saham Tekim, teman-teman bisa coba pantau besok. Kalau misalnya saham Tekim koreksi kurang lebih ke area 7600 sampai area 7500 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kalau misalnya mau buy on breakout, silahkan buy kalau besok bisa closing di atas area 7.800. Secara jangka menengah dan jangka panjang, saham Tekim jelas berpotensi untuk terus melanjutkan kenaikannya, di mana potensi terdekat akan menyelesaikan target double bottomnya di 8375 serta menyelesaikan target dari inverted head and shoulders-nya di area 9400. Semisal kita ukur double bottom yang ada di sini dengan bottom low-nya di 7100 sampai 7800, lalu kita letakkan di bagian atasnya, kurang lebih targetnya bisa sampai 8500-an. Kita tidak usah gambarkan. Kenapa? Karena kalau dia bisa menyelesaikan inverted head and shoulders-nya, semua target kenaikan akan dilahap habis ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman perhatikan 7600 7500 untuk buy on weakness. Ataupun kalau mau buy on breakout, silahkan buy dengan konfirmasi breakout di atas 7.800. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah SMGR. SMGR pada perdagangan hari ini ditutup menguat 2,58%. Sudah mengkonfirmasi cup and handle-nya dengan breakout di atas area 7.700. Sempat mengalami false break pada tanggal kurang lebih tanggal 21 menuju ke area support di 7525 7400. Kemudian kembali melanjutkan kenaikan dan dalam 2 hari terakhir sudah terkonfirmasi breakout ya teman-teman. Untuk target kenaikannya kita akan ukur dari bagian bawah cup and handle-nya. Lalu kita letakkan di bagian area breakout-nya. Jadi ada potensi saham SMGR bisa naik cukup tinggi, bisa naik sampai area 9.575 atau kurang lebih dari area neckline bisa naik kurang lebih 24%. Mungkin naiknya nggak akan garis lurus, jadi tidak akan begini, tapi mungkin akan ada koreksi, bikin base. Itu bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buy on weakness, boleh tunggu di area neckline. Neckline-nya di 7.700, 7.600. Kalau misalnya beberapa waktu ke depan ada koreksi ke area-area tersebut, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham SMGR dengan target menuju ke area 9.575.
Artinya targetnya masih cukup jauh. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah Pegas. Pegas pada perdagangan hari terakhir ataupun pada perdagangan hari ini ditutup menguat 3,40%, berhasil menyentuh area resisten di 1990 dengan mencetak area tertinggi di 1995. Walaupun closingnya masih ada di bawah area resistennya di 1975. Saham Pegas sendiri pergerakannya sangat-sangat baik, membentuk inverted head and shoulders dengan target ke 2030. Tapi sekarang kehalang area resisten, jadi kalau koreksi-koreksi bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham Pegas. Kalau mau beli saham Pegas, support terdekatnya itu ada di kisaran area 1940 ya teman-teman. Bisa gunakan dari area resisten yang ada, area closing hari ini 1975 sampai 1940 untuk buy on weakness, ataupun teman-teman bisa gunakan area support yang cukup kuatnya di 1870 sampai 1835. Sekarang ini dengan ketahannya saham Pegas di area resisten, kalau misalnya dia koreksi, kita akan sekaligus menunggu juga pola apa yang akan dibuat oleh saham Pegas ya teman-teman. Karena bisa kita gambarkan, ini adalah area resistennya. Kalau misalnya dia langsung breakoutin ke atas, artinya ini jadi rounding bottom, siap naik jauh lebih tinggi. Tapi kalau kemudian ini jadi left shoulder, ini head, lalu dia koreksi lagi sampai ke kisaran area 1870, 1835, itu juga menjadi sebuah pola kenaikan yang bagus, inverted head and shoulders. Artinya secara pola, baik itu rounding bottom atau inverted head and shoulders, akan naik sepanjang headnya teman-teman. Dari area low di kisaran 1680 sampai 1990. Jadi potensi untuk melanjutkan kenaikannya masih cukup tinggi bagi saham Pegas. Kalau kita letakkan di area breakoutnya, semisal besok atau beberapa waktu ke depan bisa breakout, potensinya ke 2300. Jadi secara tren masih cukup bagus. Posisinya sekarang hanya ada di area resisten. Kalau dia menuju ke support bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah SCMA. SCMA pada peragangan hari ini ditutup melemah tipis 0,85%. Salah satu saham yang pergerakannya sangat bagus, sudah berhasil breakout 234. Di mana 234 itu adalah area resisten daripada saham SCMA beberapa waktu yang lalu. Bisa teman-teman lihat ketika breakout volumenya besar banget dan ketika koreksi volumenya cenderung tipis-tipis. Posisinya sekarang ada di area support ataupun di area neckline daripada double bottomnya, di mana area neckline-nya di 234, teman-teman bisa spare sampai kurang lebih area 228. Jadi kalau dia turun sampai 228 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target kenaikannya ke area 270. Dan semisal bisa breakout 270 akan membentuk double bottom yang jauh lebih besar. Artinya bisa naik jauh lebih tinggi. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada 234, 228. Ataupun kalau ternyata false break, kita akan coba pantau di area support 2-nya di 222 sampai 216. Kalau berkaca dari volume, harusnya kenaikannya valid karena pas breakout volumenya besar sekali. Target resisten terdekat akan menguji area 270. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dan IHSG. Saham pertama adalah ESA, Kars, Tekim, SMGR, Pegas, dan SCMA. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support akun YouTube ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau ada pertanyaan, ada saham-saham yang mau dianalisa, jangan lupa untuk komen. Sampai jumpa di video berikutnya.